1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japan has today surrendered. Faith and understanding. A world dedicated to the dignity. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar baik untuk kita semua. Jepang telah mengulurkan diri pada Sekutu. Saya mendengarkan berita ini di radio. Begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya menyadari hal ini. Benar, itu. Kita sudah terlepas dari Jepang. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi kita juga tidak ingin proklamasi Indonesia dibuat oleh PPKI. Mengapa mesti begitu? Karena PPKI adalah angkatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus mendapatkan berbagai harian kemerdekaan dari Jepang dan kita harus memproklamasikan itu sendiri. Yang dibicarakan itu benar, kemerdekaan adalah hak atau persoalan yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera meluruskan hubungan dengan Jepang sesegera mungkin. Bagaimana? Setuju? Siap, setuju. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Rika, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa segala kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, kami di sini membawakan kabar yang sangat penting. Silakan masuk saudara. Begini Bung, kami mendengar berita kalau Jepang telah menyerahkan kepada suatu dari berita yang saya dengar di radio. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan hasilnya semua tujuh bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan pada sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, karena seharusnya kemerdekaan ini dalam sidang PPKI, karena PPKI merupakan lembaga sidang untuk kemerdekaan. Apakah kita harus menyuruh Jepang dan dalam memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini tidak mampu. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan kita rasakan selama ini. Itulah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan pembicaraan tadi.
Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Meyakinkan hal ini secara matang. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi Dokutu yang kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan para pejuang muda? Apakah kita abaikan saja? Lagi pula mereka kan masih muda, kemungkinan pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua sudah sepakat. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa kalian kemari? Mari Kota. Tunggu. Jam menunjukkan pukul 17.30 sore. Rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah di mana mereka. Saya akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta, dan saya juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus, paling lambat jam 12 siang. Saya akan menunjukkannya, tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Iya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana melaksanakannya? Lalu bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide bagaimana jika kita meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung, saya setuju. Baiklah, kita ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu Anda malam-malam kayak begini. Kami ingin membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di seorang rumah Laksamana Jepang? Untuk itu, saya akan jamin seorang bagian di rumah saya. Silakan masuk. Mari duduk. Baiklah, terima kasih. Apakah ada kertas dan tinta Laksamana? Ada. Saya ambilkan dulu ya. Ya. Bagaimana cara menandatangani naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan dulu ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani deklarasi mereka. Jangan meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana menurut Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, maka harus atas nama bangsa Indonesia. Dan saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Iya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung.
Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Di sana. Iya. Oh, iya. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ini semua berkat Gusti Allah yang telah memberi jawaban untuk memproklamasikan bangsa ini. Lalu bagaimana rencana proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Supratman. Bukannya kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak lupa bagaimana jika Ibu yang mencarikannya. Tapi Ibu tidak punya kain. Ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih saja. Tidak apa-apa. Tidak apa, pakai saja, yang penting kita ada niat. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita menamainya sangkakala merah putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak siap-siap untuk proklamasi besok. Baik. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Tri, tolong kibarkan bendera ini. Baik, Bung, laksanakan. Laksanakan. Ratib, suhud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi, saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini mengatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, atas nama Soekarno-Hatta.